pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape, berita seputar Kepulauan Buton. Orang tua wajib tahu dari perkembangan mana putrinya kegiatan, jadi tolong para orang tua jangan apatis terhadap putri-putrinya, harus jadi awal. Sudah tuntas, sudah 3 kecamatan sudah tuntas. Lawela Selatan kambing 36 ekor untuk 18 lanjut usia. Ayam sedangkan ayam kampung 44 ekor. Selamat pagi saudara, dari Bukit Wali Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Marak kasus pencabulan, Kapolres Bau-Bau imbau orang tua tidak apatis dan terus memantau pergaulan anak utamanya di media sosial. Dinas Sosial Buton Selatan salurkan puluhan ternak ayam dan kambing bagi lansia dan disabilitas. Saudara, inilah Warta Capton selengkapnya Senin 18 April 2022 bersama saya, Bung Zudan. Sebelum kami awali penyampaian Warta Capton pagi ini, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, berdasarkan data harian Satgas COVID-19 Pusat, jumlah kasus virus corona COVID-19 bertambah 607 kasus sehingga total menjadi 6.039.873 kasus. Pasien sembuh bertambah 2.782, meninggal 22 orang. Jumlah spesimen yang diperiksa semakin berkurang, yakni 103.057 spesimen. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menyebutkan varian COVID-19 yang diwaspadai global, yakni XE, XD maupun XF, ini belum ditemukan di Indonesia. Meski demikian, pemerintah masih mewaspadai kemunculannya. WHO juga melaporkan 2 provinsi Indonesia yang masih berada di level penularan masyarakat moderat atau sedang COVID-19 adalah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melaporkan kasus mingguan masing-masing 45,6 per 100.000 populasi dan 21,6 per 100.000 populasi. Saudara, marak kasus pencabulan, Kapolres Bau-Bau imbau orang tua tidak apatis dan terus memantau pergaulan anak utamanya di media sosial. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo mengimbau orang tua agar selalu menjaga pergaulan anak, utamanya dalam bermedia sosial. Imbauan tersebut disampaikan Kapolres atas keprihatinannya melihat kasus pencabulan yang marak di kota Bau-Bau sejak 4 bulan terakhir. Pekan ini yang menghebohkan adalah anak sekolah dasar sebagai korban yang berawal dari perkenalan di media sosial Facebook. AKBP Erwin menyampaikan agar orang tua wajib tahu perkembangan anak gadisnya, lebih-lebih yang masih di bawah umur, agar tidak mudah terpengaruh dengan rayuan kenalan lawan jenisnya di media sosial. Yang menjelaskan agar orang tua tidak boleh apatis, selalu pantau dan mengadakan pemeriksaan HP anak secara berkala agar tidak termakan rayu para predator seksual yang kerap memanfaatkan anak di bawah umur. Orang tua wajib tahu dari perkembangan mana putrinya kegiatan, jadi tolong para orang tua jangan apatis terhadap putri-putrinya, harus diawasi, dikendalikan dengan baik, dicek HP-nya. Berarti umum atau tapi semuanya untuk kebaikan. Jadi saya minta kepedulian para orang tua sekalian, intinya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada putri-putrinya dan semua. Menurut AKBP Erwin, pengawasan dan pengendalian anak lebih utama dalam pencegahan kekerasan seksual maupun kasus pencabulan. Sementara itu, data Satgas PPA Kota Bau-Bau untuk Januari hingga Maret sudah ada 15 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Data tersebut belum termasuk yang terjadi di bulan April. Kepala Unit PPA Bau-Bau Mardiana Aksa menyebutkan dari kasus yang terjadi mayoritas berawal dari penyalahgunaan media sosial. Mirisnya, dominan para pelaku adalah keluarga terdekat. Wadimulyan reporter di Bau-Bau melaporkan. Saudara, penyaluran dana bantuan langsung tunai bagi pedagang kaki lima atau PKL dan atau warung BTP KLW ini masih berlanjut di Kabupaten Wakatobi. Distribusi bantuan hari ketiga kali ini menyasar masyarakat di Kecamatan Tomia.
Aparat TNI membagikan dana sebesar Rp600.000 per kakak mulai pagi hingga malam hari pukul 7 hingga 19:30 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 1.463 orang pedagang kaki lima, pemilik warung dan juga nelayan antusias menerima bantuan dari pemerintah lewat TNI yang disalurkan personil Kodim 1413 Buton. Penyerahan secara simbolis diserahkan oleh Dandim 1413 Buton, yaitu Letkol Armet Muhammad Fauzan bersama Bupati Wakatobi Haji Haliana. Letkol Fauzan menyebutkan dari 7.000 sasaran penerima BTP KLWN di wilayah Kabupaten Wakatobi, sebanyak 4.878 sudah tersalurkan di wilayah Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia dengan total anggaran sebesar Rp2,926.800. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Dinas Sosial Buton Selatan salurkan puluhan ternak ayam dan kambing bagi lansia dan disabilitas. Mengenai hal ini, Nurliani kembali menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan akhirnya menuntaskan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP bagi lansia dan disabilitas di 3 kecamatan. Terakhir Sabtu 16 April, Dinas Sosial menyasar penerima di Desa Lawela Selatan dengan sasaran 22 orang penerima manfaat. Penyerahan UEP diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laode Budiman. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, Haryadi, menyebutkan bantuan yang diberikan berupa ternak kambing dan ternak ayam kampung. Masing-masing 18 lansia mendapat 36 ekor kambing, sedangkan 4 disabilitas memperoleh 40 ekor ayam. Setiap lansia mendapat 2 ekor kambing betina, sedang penyandang disabilitas masing-masing mendapat 11 ekor ayam, masing-masing 7 ekor ayam betina, dan 4 ekor ayam jantan. Udah tuntas, untuk 3 kecamatan udah tuntas. Lawela Selatan kambing 36 ekor untuk 18 lanjut usia. Ayam ternak ayam kampung 44 ekor untuk 4 orang disabilitas. Total penerimanya di di Banua lanjut usia 5, terus disabilitasnya di Banua 5 juga, terus untuk lansia di pada tua 18. Lanjut Haryadi, pada tahun anggaran 2022, Bidang Rehabilitasi Sosial mendapatkan alokasi anggaran UEP lansia dan UEP disabilitas sebesar Rp117.500.000 diperuntukkan bagi 47 penerima manfaat yang terbagi di 3 kecamatan dan 3 desa. Bantuan tersebut telah mulai disalurkan sejak Sabtu 9 hingga 10 April di Kecamatan Kadatua Desa Lipu dengan jumlah lansia 15 penerima manfaat dan Kecamatan Siampu Barat Desa Buana jumlah lansia 5 orang dan penyandang disabilitas 5 orang. Bu Ada Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Marak kasus pencabulan, Kapolres Bau-Bau imbau orang tua tidak apatis dan terus memantau pergaulan anak, utamanya di media sosial. Dinas Sosial Buton Selatan salurkan puluhan ternak ayam dan kambing bagi lansia dan disabilitas. Pendengar, demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.